sekarang itu yang sering rusak itu iPhone. Wah, ada sewa iPhone? Ada dong. Siap, sewa iPhone. Kita mengikuti, aku udah lama sih mas nyewain iPhone ini paling Itu tak kira konten tok loh. emang beneran sih. Beneran itu sewa? Beneran. Ada Dan banyak. ada orang beli, ada orang nyewa iPhone. Ada dan banyak. Berapa sewanya? Aku Ya, bentar lagi kalau mau sewa reuni. iPhone itu mulai 50.000. 50.000. Iya, mulai. Enteng, tak sewa seminggu ya. Iya. Sewa sebulan juga boleh mas. Dulu kan mungkin karena apa ya keterbatasan dari ekonomi keluarga, jadi kayak sekolah itu kan ya pengen kan sekolah kan yang bagus sih pengennya kayak gitu. Terus ya dari ekonomi yang sedikit kurang, jadi kayak sekolah itu di yayasan itu SMK Inkas. Tapi sekarang itu sudah nggak ada, jadi sekolahnya itu cuma 3 tahun. Jadi aku lulusan yang terakhir. Oh, termasuk yang beruntung berarti. Itu Iya. kan limited. Iya. Berarti kan sekolahnya bukan masalah ini. Ini tuh sekolahnya justru limited. Limited edition, udah nggak ada Kamu lagi. jangan malah ya karena aku enggak. Ini kamu orang-orang terpilih sekolah di situ, Bro. benar. Berapa store sih dulu tuh? Satu. Di rumah. Ponorogo? Iya, di Oh, rumah. di rumah. Sekarang? Sekarang ya pindah ke depan. Sekarang ada berapa store? Ya sekitaran berapa ya? Sekitar 2 atau 3 lah. Tuh iso lupa store SD. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Puber, pemuda berkarya, channel untuk itu pokoknya. pokoknya pemuda berkarya Ponorogo. Meningkatkan kreativitas, strategi bisnis, kita bahas sama orang-orang keren. Hari ini kedatangan Mas Yoga. Mas Yoga, halo, selamat Halo, datang Mas. Selamat Baru datang pertama kembali, ya, Mas. ketemu. Nah, ini Mas Yoga ini di sini journey mapnya nanti opening Spark, struggle, pivot. nanti gitu Mas Iya, isinya. Santai. Nah, Mas, bisnisnya kan digital tuh. Iya. Bahas tentang apa tuh namanya bisnis digital, yaitu jual beli kamera ya Mas? Apa Iya. persewaan? Kalau lini bisnis together ya untuk saat ini kan yang pertama core-nya itu jual beli kamera, sewa kamera sama servis kamera. Jadi kita melayani 3 itu. Oh, servis kamera, jual beli sama sewa. Jual beli itu berarti second hand. Iya, kebanyakan mayoritas second, tapi kita juga punya beberapa produk yang baru kayak gitu. Tapi lebih banyaknya itu yang second kayak gitu. Oh, berarti kayak Apple Fix gitu ya? Iya. Jadi jual beli second gitu. Awalnya gimana kok bisa? Sebenarnya kan niat awalnya itu tidak ada bisnis dijual beli kamera mas. Maksudnya kayak kita kembali flashback sebentar ya. Maksudnya kan dari awal itu kan aku kan sebenarnya sudah jualan HP sih. Jadi ketika SMP itu sudah jual beli HP second kayak gitu. Terus ya singkat cerita berjalan lumayan lama lah, paling sekitar SMP dari ke SMA. Nah ketika SMA itu kan lagi trennya apa action cam. Kalau dulu paling kalau masnya ngerti itu Y-cam, tahu? Sik toh, masih angkatan piro SMA? Angkatan 2018. Oh, 2018. Ya, lulusan tahun 2018. Seriusnya 5 tahun. Sama Kalau tahun? SMA 1 aku. Maksudnya tahunnya? Oh, 2013. Oh, 2013. 2013 lulus, terus berarti kalau IKEM 2018 itu udah lulus kuliah ya? Ya, intinya kalau di Ponorogo yang pas tahun-tahun itu kan lagi booming-boomingnya gitu sih mas. Jadi ya aku mencoba lah, kayak sebenarnya kan itu kan aku karena suka foto-foto sih. Jadi aku pengen beli ya karena tak pakai sendiri awalnya, iseng lah kayak gitu. Soalnya kan emang dari awal emang aku itu jualan apa itu? Jualan HP. Jadi nggak ada niatan untuk jualan kamera atau menyewakan kamera. Kayak gitu lah. Jualan HP ya awalnya? Iya, awalnya jualan HP. iPhone? Enggak, jualan HP second kayak Nokia. Kalau dulu kan zamanku itu Nokia yang paling 2018 nggak ada Nokia no? sebelumnya itu. Maksudnya kan sebelum 2018 itu kan Nokia di SMP itu kan 2007? enggak, maksudnya pas di Nokia itu seri SMP, BlackBerry. E63 kayak gitu ya mas. Oh, E63 sudah QWERTY. Iya, sudah QWERTY. Iya, gitu. iya, Intinya iya. pas
rilis Asia, awal-awalan ya gitu-gitu kayak ya. gitu. Jadi ya kalau jualan HP kan udah lumayan lama sih. Kayak intinya pas rilisnya Android pertama kali lah kayak Iya, Galaxy Galaxy Young. Mini. Iya, Galaxy Mini, Galaxy Iya. Young kayak gitu. Ya. Terus kamera, gara-gara suka moto. Sebenarnya cuma hobi. Hobi Ya, moto. hobi berfoto. Moto objek pemandangan atau orang Iya, foto diri sendiri. Kalau dulu kayak narsis kayak gitu, Mas. selfie? Iya, kayak gitu. Kan pakai kamera nggak bisa selfie. Kan pakai Oh, Nikon yang- kayak gini. Kan oh, kayak cekung iya, kayak iya, gitu. iya, iya, Kalau iya, dulu iya, kan iya. trennya kan sempet trennya kan kayak kamera Fish Nikon. eye, fish Ah, eye. ya. Kalau Ya, kalau fish eye, sekarang kan fish eye. fish eye kayak gitu. Jadi kayak apa jenenge? Kan dulu juga ini foto di kaca terus megang ininya Canon gitu ya, kan, tutup sempat gitu. kameranya Canon gitu, terus habis itu pegang kamera moto di kaca pakai mirrorless. Ya, gitu. trennya kan salah satunya itu. Ya, jadi Iya. ya pertamanya beli action cam terus ya mungkin karena saya basicnya kan jual beli tuh, kayak jual beli HP ya. Jadi banyak teman ya itu yang kiranya saya jualan kamera. Oh. Jadi yang kameranya awalnya mau tak pakai Mm-mm. itu malah dibeli oleh teman. Padahal saya nggak niat jual ya, otomatis kan misal contoh kayak saya beli 1 juta terus karena nggak niat jual kan otomatis harganya tak naikin. Iya, karena ya syukur-syukur lah Pak Ayu ya Nek wis. gelem sakmono ya ra gelem ya wis. Ah. Nah, ternyata Pak Ayu. Ya jenenge rezeki anak soleh Rezeki, kayak mau gitu. loh. Yang Ya, pertama benar ya- benar Mas. Gimana? Benar. Nah, Terus kan kayak gitu. Terus ya pertama kayak gitu. Terus ya ketika kamera pertama laku ya otomatis aku cari lagi. Cari lagi kamera lah. Setelah cari yang kedua itu kan harganya tak naikin lagi. oh ya, cari Nah. yang kedua harganya dinaikin lagi. Tak naikin lagi. Tapi beda ini, beda merek atau Sama. Oh, sama. tipenya ya karena pengen tak pakai dulu intinya kayak gitu. Terus harganya tak naikin lah. Dari temennya temen itu malah beli juga. Jadi anehnya di situ. Oh. Kan otomatis cuannya kan lumayan banyak lah kayak gitu lah. Dari situ mikir kayak muncul lah pikiran kayak wah ternyata jualan kamera lebih enak ya Iya, daripada sisanya. jualan HP kayak Iya. gitu. Nah setelah itu mulai muncul ide, "Wah, ini kayaknya jualan kamera sekalian kayak gitu." Jadi habis itu jualan kamera sekalian jualan HP. Nah HP-nya apa itu yang pas jualan bareng jualan kamera? kalau era dulu paling ya sering Galaxy Chat yang ada tombol verti Galaxy Young Oh ya. eranya kayak gitu. Eranya itu ya, heeh. S3 Iya. itu S5 udah keluar itu 2018 kayaknya. S4 kalau nggak salah dulu S4 S5 ya benar S4 S5. S5 ya. Ya. S4 S5. Aku dulu pegang S3 dulu sebelum pindah ke iPhone. Nah, ngopi sih. Ini karena di coffee shop, Mas. Oh, Jadi ini iya, tuh iya, kita siap, podcast di coffee shop. Pengen ngopi apa ini? Itu tadi udah ada sencokat itu masih Mas. Ya, nggak apa-apa, pesen lagi. Pesen lagi. Emang harus pesen lagi. Di sini tuh Dipaksa diabetes. apa? Mau minum apa? Coklat? Matcha. Matcha. Kelas segar ya? Kelas Tak segar. kasih opsi matcha yang yuzu. Oke, boleh. Atau kalau enggak matcha yang honey lemon matcha. Yang best seller yang mana menurut Mas? Yang best seller yang yuzu sih. Tapi Oke. honey lemon matcha tuh beda lah. Dia matcha, cuman dia ada floralnya, wangi gitu-gitu. Yang mana pilih? Kalau yuzu kan paling ya matcha sama apa namanya minuman matcha sama yogurt kan. Tapi kalau ini dia lebih seger lah kalau yang Oke. honey Yang lemon. ada seger-segernya itu. Ya, honey lemon yang matcha. Yang segar ya? Honey lemon matcha, aku es kopi susu karena kemarin es kopi susunya Sans itu baru ganti resep. Kita bikin ini karena kemarin tuh kita waktu di mana namanya di Surabaya tuh ada Makmur Jaya, kopi susunya rame banget. Pas dicoba emang ya enak banget, makanya kita kayak nyobain, kita coba bikin R&D lagi gimana biar bisa seenak itu gitu. Kita cobain, aku belum nyobain yang hari ini. Es kopi susu sama es kopi sususan sama honey lemon matcha. Air putih 2. Kelas sugar Mas ya? Es. Aman no? Nggak manis kok itu. Oh, nggak manis. Heeh, Oke, siap. standarnya. Iya. Makasih Mbak Yaya. Iya. Balik lagi nih. Selama suka moto kan, hobi moto pakai kamera. Iya. Kalau zaman dulu nih ya, setauku nih, teman-temanku yang pada suka moto, hobi moto pakai kamera itu akhirnya
Temen ceweknya nih minta difotoin gitu. Mas Yoga mau. kami enggak itu. Kayak Iya hunting sempat yuk, ngalamin, gitu. sempat ngalamin. Jadi kayak Random. apalagi kan era-era itu kan ya emang salah satunya kan kayak gitu ya. Jadi kan itu kan pas di eranya DSLR. Pertama kan tadi kan action cam, terus ya upgrade ke DSLR kayak gitu. Jadi kayak dia sempat kayak foto-foto, ya, Scroll. Ujung nih. Hai, Hunting yuk ya. Biasa tuh kayak gitu, hunting yuk gitu. Aku tukang ngajak-ngajaknya aja dulu kalau motonya nggak tahu. Kalau aku kebalikannya lah, suka motonya. Suka motonya. Jadi setelah beli DSLR kan pengennya kan jadi fotografer, kayak gitu. Terus Tapi kejadian nggak fotografer? iya kejadian sih. Cuma Kejadian? sekarang nggak fokus. Kan aku kan ada studio juga, studio foto. Cuma nggak apa ya, nggak terlalu fokus di situ. Fokusnya ke toko kameranya kalau sekarang. Tapi fotografer sempat ya dulu di aku Nggak populer. Oh, bukan di Bukan populer. Oh, bukan di majalah. Kira di majalah apa? Mau salam sama Nah, terus namanya kok Together kenapa? Sebenarnya kan nama Together kan karena nama aku apa ya, nama panggilan kan biasanya kan Toge tuh Mas. Jadi kayak Toge? Iya. Toge yang bikin subur itu. Iya, kayak Oke, gitu. Jadi siap. kayak nama panggilannya kan orang itu sering manggil aku kan Toge gitu lah. Apa sih yang deket ada makna apa ya, ada tulisan Toge-nya kayak gitu ya udah tak terusin aja Together Kamera, artinya ya bersama kamera. Kayak gitu. Oh, Together Kamera, bersama kamera. Harusnya kalau bahasa Inggrisnya along with kamera. Iya. Iya dah. Diplesetin kayak gitu. Jadi Terus biar ada selain unsur. Together ada apa aja? Ya kalau untuk saat ini fokusnya di Together Mas. Kalau untuk lini bisnis core utamanya ya. Cuma kalau yang lainnya itu mungkin lebih ke invest ya. Salah satunya ya invest kayak gitu. Invest ya? Oh, kripto. Ya, invest Bitcoin. Bitcoin. Lebih ke kripto apa Bitcoin? Kalau kripto sama Bitcoin kan sama loh. Ya selain kripto ya saham, kripto, saham. Kripto, Bitcoin. Ini kripto apa saham? Kalau komposisi untuk saat ini sebenarnya lebih banyak kriptonya. Lebih banyak kripto. Iya. Kenapa? Ya menurutku High risk, high return ya? iya salah satunya itu. Kalau saham kan lebih stabil tuh. Cuman naiknya lama banget gitu. Iya, salah satunya itu. Selain itu kan kayak ngelihatnya kan potensi pertumbuhannya. Jadi kayak kalau kita ngomongin kripto kan ya salah satu aset, new asset ya. Jadi kalau segala sesuatu kayak yang masih baru atau masih kecil, potensi untuk pertumbuhannya kan Iya, growth-nya lebih gede. iya lebih gede daripada apa itu, daripada yang lama gitu. Betul. Contohnya kayak saham kan tetap bertumbuh sih, cuma kayak kalau apalagi saham Indo paling kan kalau yang blue chip atau yang anu kan paling tumbuhnya 10-20%. Oh, itu udah gede bagus. banget. Ya, udah bagus kan. Paling 4%, Iya. 3%, karena stagnan kan mereka. Benar, Pak. Makanya bisnis-bisnis kapital investment itu biasanya mereka kan buka lini bisnis kecil-kecil tuh karena mereka pengen ngejar growth gede, yang nanti digoreng di saham. Growth gede, goreng, growth gede, goreng. Naiknya bisa 60-50%, 60-50%. Jangan ngomongin itulah, nanti aku kelihatan bodoh banget. Mah idiot aku nanti. Nah, terus, Mas, ini kan kalau orang buka usaha ini kan biasanya marketnya luas tuh Mas, kayak yang makanan, fashion, terus kebutuhan sehari-hari gitu. Nah tapi justru bisnis sewa kamera itu ngelihat potensi marketnya di mana Mas? Pertamanya kan pas awal buka itu sebenarnya nggak sampai melihat ke situnya Mas awalnya. Nah setelah berjalan itu kan aku secara personal kan melihatnya kan kayak gini kan. Ini kan dunia digital ya. Jadi mungkin ke depan kan orang-orang yang buat konten atau orang yang produksi suatu film atau foto dan lain-lain kan semakin banyak. Nah, disitulah muncul kayak gitu. Jadi kayak ini kan pemainnya ya emang marketnya itu agak kurang besar sih kalau kita ngomongin
marketnya kamera. Belum lagi resikonya kan, kalau gitu. dipinjam orang yang nggak jelas atau nggak bisa pakai kamera, tiba-tiba pinjam kamera hilang. Nah itu salah satunya kan ya emang kalau sewa kan resikonya di situ sih. Iya, apalagi zaman dulu toh, maksudnya tipikal yang zaman dulu kan nomor HP nggak bisa kayak sekarang nih. Kalau sekarang kan dibatasin, kita ganti berapa kali. Iya benar. Kalau dulu kan copot, buang. Ya itu tadi, ya emang tengah resiko kan. Jadi kayak emang resiko yang harus dilewati. Salah satunya kan ya kita bisa memperkecil resiko itu, tapi kita tidak bisa untuk menghilangkan itu. Iya. Kayak gitu. Jadi ya Nah, emang memperkecilnya gimana tuh? Ya salah satu memperkecilnya kan kita kan yang pertama kan ada SOP-nya lah kayak toko gitu. Setiap tahun pun itu upgrade. Jadi kayak contoh ya, yang tahun kemarin kan belum ada gate kontak premium lah salah satunya. Kalau SOP-nya kan biasanya 2 identitas sama akun Instagram aktif kayak gitu. Nah sekarang kan ya mungkin ada gate kontak, itu kan salah satunya ya mempermudah lah. Kayak kita ngecek history. Pak, itu pun belum bisa memastikan orang itu benar-benar aman. Cuma ya kita bisa minimalisir resikonya itu. Tapi udah berapa tahun sih kamera ini? Kalau kameranya itu ya sekitaran 7 tahunan mas. 7 tahunan? Iya, sekitar 7 lumayan tahunan. ya cuannya ya? Iya lumayan sih. Terus bisa beralih ke investment bisnis gitu berarti ya lumayan lah. Soalnya aku ngerasain pernah mas nyobain kayak main saham gitu, kalau cuman kayak 50 masukin 60 nggak kerasa ya. Berarti kan dirimu ya oke lah berarti. Oke. Dari kamera itu kan berarti mulai dari nol mas? Mulai dari nol. Mulai dari nol sampai 7 tahun ini. Iya. Nah berarti selama momen ngerintis, jual beli kamera, kan awalnya jual beli dulu baru persewaan. Iya benar. Bener kan? Benar. Berarti itu kan dari modalnya jual beli, untung dibeliin kamera beberapa unit untuk disewakan. Benar banget. Beneran seorganik itu? Iya seorganik itu. Nggak pakai instrumen lain? Tidak pakai. Sama sekali? Sama sekali. Wah iya lumayan berarti jual beli kamera. Soalnya kan dulu gini, ini ada cerita yang kayak sentuh kamera tak goblok-goblokin. Tadi ini agak tenan. Rawleh lho ini yang nabi mas. Itu sebenarnya ada momennya mas, ada momen yang pas menurutku. Jadi kalau pas aku mulai kan itu awal eranya Bukalapak. Oh, Bukalapak lagi boomingan lah. 2017, 2018. Iya, sekarang itu kan lagi boomingnya Bukalapak. Nah, orang-orang itu pada kurang ngerti, kayak kurang maksimalkan. Nah, aku pas di awal itu ya sudah mempelajari, jadi emang salah satu, mungkin kalau yang jualan kamera Ponorogo salah satu pionirnya yang jualan online di Bukalapak. Jadi customerku itu bisa ke seluruh Indonesia kayak gitu. Jadi kalau ngomongin market lokal kayaknya ya pertumbuhannya itu kurang, Mas. Kayak gitu. Apalagi dulu kan Bukalapak kan masih, atau marketplace lah kita ngomongin, itu kan masih 0 admin. Iya betul. Nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan udah 10% lah. Sekarang udah gede banget. 20% kopi. Iya, 10 sampai 20-an. Jadi kita udah capek lah. Kalau dulu emang enak banget. Jadi kayak orang itu beli di Bukalapak itu seneng banget lah. Soalnya kan kita sebagai seller itu 0% potongan, sebagai pembeli pun dapat cashback. Jadi orang itu pada berbondong-bondong. Dia lagi bakar-bakarnya duit kan itu berarti gitu. Mereka. Jadi dapat momennya di situ, makanya grow-nya cepat. Gitu. Berarti memang benar-benar memanfaatkan itu tadi ya, Bukalapak itu tadi. Dulu aku tuh mainan juga Bukalapak, aku jual. Jadi aku kan pulang kampung nih, kampung. Dulu tuh papaku ini apa namanya? Dia tuh suka ngoleksi jam-jam tangan. Jam tangan, Pak, aku pinjem Pak. Tak bawa ke Jogja, tak jual di Bukalapak, tak posting di Bukalapak, laku. Iya, cepet laku sih. Pak, hilang Pak jamnya Pak. Aku pinjam yang lain Pak. Tak posting lagi, laku. Pak, hilang Pak jamnya Pak. Jadi setahun tuh ada aku jual 5 kayaknya. Lumayan tuh. Jam tangan batangan gini 5 juta, 6 12 sempet, ada kemarin tuh tak bawa mereknya Omega, itu laku 12. 0 modal itu malah. 0 modal. Papa aku baik lagi, dia kayak Well, Lily, kono bi bish yasin tesa piasa ina very.
Terus tapi aku wis mengakui aku sebelum aku berangkat ke Qatar tuh pas jamnya aslinya tak doli Pak. Oke. Mas Yoga, terus nah selama ngerintis itu tuh ada masalah nggak Mas? Maksudnya kayak ya pasti ada lah ya, cuman yang paling berat itu posisi pas titik di mana tuh Mas? Yang paling berat itu pas COVID Mas. Covid lagi nih? Iya, COVID itu menurutku paling berat tapi juga paling naik. Kayak gini ya contohnya. Kan pas ketika COVID masuk di Indonesia kan sekitar 2020 ya? Yang di Indonesia kayaknya. Iya, 2020. Nah, itu kan apalagi kan lini bisnis kan bukan lini yang bahan pokok atau yang kayak lini kreatif lah. Nah, ketika COVID itu kan customer kan rata-rata kan kayak tukang foto, terus videografer, terus anak-anak kreatif kayak gitulah, customer kayak gitu. Otomatis kan ketika ada corona atau COVID itu kan, otomatis kan nikahan dibatalkan, terus orang itu nggak boleh kemana-mana, iya, wedding kayak gitu. Jadi otomatis itu datang tuh minumannya. Oh, iya, siap, aman. Mas, makasih ya Han. Sama-sama. Iki apa lho Han? Lumut toh? Betul. Ini maca, Mas. Oh, maca ya. Betul sekali. Hani maca sama es kopi susu ya. Siap, makasih Hana. Ayo Mas. Oke, siap. Terus? Ya, kan lanjut pas COVID tadi Mas ya. Jadi kan otomatis ketika corona atau COVID itu tadi kan aktivitas yang berkerumun itu kan memang dibatasi banget. Contohnya kayak wedding kan nggak ada ya. Jadi omset itu terjunnya itu sampai 90 sampai 95%. 95% gara-gara COVID itu tadi. Iya, jadi nggak ada pemasukan. Ya ada pemasukan sangat dikit banget malah. Bukan dikit lagi, dikit pakai banget. Gara-gara COVID. Gara-gara COVID. Jadi yang berarti yang sewa-sewa kamera ya, yang wedding juga itu ya? Iya, salah satunya wedding, konten kreator, terus anak-anak ya SMP, sekolah, apa ya SMA kayak gitu yang buat konten kreator ini ya, gitu. apa namanya? Banyak yang sewa juga ya? Ya beberapa kan kayak gitu. Kalau habis sewa gitu tuh memorinya langsung kosong, apa masih ada bekas foto? Sebenarnya kan kalau dari kita biasanya kan kita suruh pindah sendiri atau bisa dipindahin di toko juga bisa kayak gitu. Nah setelah itu biasanya kita format kayak gitu. Oh gitu. Ya buat jaga privasi customer kayak gitu. Enggak pernah nemu yang gitu bagus. Enggak pernah sih. Maksudnya fotonya bagus, pas apa dia ngambilnya bagus terus dijual di. Enggak ada. Privasi customer. Privasi customer sama kamu toh. Privasi customer sama kamu toh. Berapa pegawai? Ya untuk sekarang berapa ya? Kayaknya sekitaran 10-an kayaknya. 10? Iya, sekitaran. Dulu pas COVID? Pas COVID itu masih 0. Sendiri? Oke. Sendiri. Berapa customer itu dipegang berarti? Berarti malam pagi sampai malam. Kalau awal merintis itu buka itu ya yang penting saya masih menyala atau masih nggak tidur ya. Itu pasti tak buka. Oh, selama nggak tidur WhatsApp Iya. pasti dibuka. Selama WA itu masih tak balas berarti customer bisa. Berapa store sih dulu tuh? 1 Di rumah. Ponorogo? Iya, di Oh, rumah. di rumah. Sekarang? Sekarang ya pindah ke depan. Sekarang ada berapa store? Ya sekitaran berapa ya? Sekitar 2 atau 3 lah. Tuh iso lupa storage dhewe. Itu sekitaran 20 apa 22 oke lah. Lah isi 2 apa 3 loh. Mosok lali 2 apa 3? 3 store. Di mana aja itu? Ya di Madiun, terus di Ponorogo, terus ya di Magetan. Oh, Magetan bukan. Iya. Berarti third city semua ya? Di Iya. second city semua, satellite city semua. Oh, iya sih, tapi bisnis kamera kayaknya lebih menarik di second city karena orang-orang kota juga ngapain sewa kamera sih sebenarnya? Ya, sebenarnya Banyak nggak sih kayak gitu kalau di kota besar sebenarnya? Cuman risikonya lebih tinggi sih memang. ya ini kan lagi proses ya, proses buka cabang baru sih di Surabaya. Jadi Surabaya? Ya, jadi kalau menurutku malah tetap enakan kalau kita ngomongin soal duit ya emang tetap enakan kota besar. Dalam artian ya perputaran duitnya kan emang lebih kencang tapi dengan resiko yang lebih tinggi.
Tapi persewaan kamera gitu tuh kamu ngitung tamsam sound-nya dari mana? Gitu nggak apa? Tamsam sound. Jadi kayak marketnya itu sebesar apa, misal range usia berapa sampai berapa, pekerjaannya apa yang akan sewa kamera gitu loh. Oh, yang iya. potensi marketnya gitu tuh ngitungnya dari mana sih kalau persewaan kamera atau digital kayak gini nih, aku penasaran. Nah, biasanya kan kalau ngomongin analis ya maksudnya. Nah, yang pertama Analisanya. itu kan kayak yang pertama biasanya kayak yang paling sering kan kayak agensi lah salah satunya. Agensi, mungkin kayak agensi, beberapa agensi yang Oh iya besar-besar kan. kayak bertumbuh ini. Ini kan agensi cuy. Iya benar. Agensi yang besar-besar itu kan biasanya kalau ketika pas rame ya, kalau pas rame kan otomatis kan membutuhkan alat yang banyak Lebih, lah, iya. yang lebih. Maksudnya kayak, ya agensi ya, saya yakin sih, kayak emang punya alat, sudah punya alat, udah banyak yakin. Cuma kan ketika rame atau kliennya tambah rame kan kadang kan daripada beli terus ya belum pasti rame lagi kayak gitu ya kayak gitu. Jadi kita menyediakan. Oke, jadi ada berapa agensi di sana? Ya. Terus kayak gitu. agensinya yang sebesar apa itu ada targetnya kan? Kalau target spesifik, Ya spesifik lagi ke SOM. spesifik kalau di Surabaya itu Di digital lah, maksudnya kalau kita ngomongin seluruh Indonesia katakanlah. Terus untuk market kita persewaan kamera kayak gitu tuh di spesifiknya target marketnya itu tuh kayak gimana gitu. Ada enggak analisanya kayak gitu tuh? kalau secara detail itu jarang sih. Jadi aku lebih cara nganalisku ya mungkin agak lucu ya atau agak konyol ya. Jadi Nggak ada yang simpel, konyol, simpel. kamu bisa jalan sampai 7 tahun ya enggak konyol namanya. Yang Sim- bilang sim- konyol, simpelnya itu yang konyol. Simpelnya kayak gini lah. Kayak ya ini ngomongin yang realita ya, saya realita yang ada. Nah, kayak contoh kan yang di Surabaya ya. Yang di Surabaya contohnya kan ini mau buka lah ya. Nah, kenapa kok aku sampai berani buka di Surabaya atau marketnya sebesar apa kan memang harus dianalisa kayak gitu ya. Yang pertama, yang di sana kan udah ada sewaan lah yang besar juga. Yang intinya yang secara nasional itu emang sudah besar kayak gitu. Nah, mikirku gampangnya gini, ketika dia yang punya yang persewaan itu yang punya segala maksudnya segala analisa atau segala privilege ya, nah kayak kan kita ngomongin kan privilege-nya kan emang kalau yang besar kan emang ada kelebihan privilege lah. Dia buka di sana berarti kan marketnya di sana besar. Kayak gitu. Ya Oh, sesimpel itu. ngikut aja. Iya, ngikut Oh, aja. yang besar ada di sini. Berarti coba buka di sini. Nah, Ya. Ada yang menggunakan kayak gitu juga Iya. dan itu enggak salah satunya. Enggak cuman kamu, maksudnya itu Iya. enggak konyol sih. Ada contoh Indomaret Kayak Alfamart ya, benar. dan Alfamart. Di mana Indomaret buka, Alfamart ikut. Di mana Indomaret buka, Alfamart ikut. Kayak gitu. Iya. Itu juga sama coffee shop banyak juga. Tuku buka. Sekarang kan benchmark nih, tuku Iya. kan. Tuku misal kayak di Jogja tuh, tuku buka di Kota Baru. Udah. Langsung tuh Cafe buka di Kota Baru, Cosan buka di Kota Baru. Akhirnya di satu area itu jadi full coffee shop gitu. Ada yang menggunakan analisa itu ada. Jadi Iya. langsung bersaing langsung dengan bisnis yang besar di dekatnya gitu. Untuk dapat market yang bukan untuk dapat market tapi lebih untuk dapat atensi market yang tanpa perlu branding besar-besaran lah intinya. Iya, benar. Oke, menarik. Nah, kan dulu tuh buku kenangan itu tuh banyak yang kayak apa namanya, vendornya tuh ada banyak, ada 3 atau 4 dulu. Zamanku ya. Iya, Zamanmu benar. nggak tahu, ada berapa dulu? Ya, yang paling terkenal ya tetap sama Tinta Merah. Kalau pas era aku dulu juga, Mas. Era SMA dulu. Iya, Tinta 2018 itu Merah. Tinta SMA Merah. mana sih kamu? SMK aku itu SMK apa ya? Oh, SMK. Iya, SMK. SMK mana? SMK Inka, tapi sekolahku sudah nggak ada, Mas. Di Madiun. Enggak sih, di Ponorogo. SMK Inka. Iya. Itu di mana itu? Di Pasar Pon, dekatnya perempatan. Jadi ceritanya gini sih. Dulu kan mungkin karena apa ya, keterbatasan dari ekonomi keluarga. Jadi kayak sekolah itu kan ya pengen kan sekolah kan yang bagus sih pengennya.
kayak gitu. Terus ya dari ekonomi yang sedikit kurang, jadi kayak sekolah itu di yayasan itu SMK Inkas, tapi sekarang itu sudah nggak ada, jadi sekolahnya itu cuma 3 tahun, jadi aku lulusan yang terakhir. Oh, termasuk yang beruntung berarti. Itu Iya. kan limited. Iya. Berarti kan sekolahnya bukan masalah ini. Ini tuh sekolahnya justru Limited edition, udah nggak ada Kamu lagi. jangan malah ya karena aku enggak. Ini kan orang-orang terpilih sekolah di sini, Bro. benar. Pasti udah ada yang kerja di mana namanya? Di Dubai, di mana kan dari SMK itu kan berarti? Nggak ada. Kamu nggak tahu aja, ada yang jadi menteri itu aslinya. Cuman kan diam-diam. Ada yang apa namanya Kopassus mungkin kan karena Intel gitu atau satuan ya mungkin itu karena limited aja mas Ya, sekolahnya limited bukan edition. gara-gara ini ya pantesan dia membawa kamu sampai sini gitu. Itu pun juga sekolahnya kan nggak butuh awareness itu meskipun kamu sekarang terkenal kan dia ya sudah aku tutup aja emang idealis mas 3 tahun selesai gitu emang kayak gitu. Cakep. Iya toh? Iya, Nah, iya. iya. Terus apa namanya? Kalau pas ngerental Iya. gitu, terus ada yang ngerusakin atau ngerusak parah gitu, gimana mas? Sebenarnya kan ada 2 faktor. Yang pertama kan memang elektronik kan Iya. barang yang kadang bisa rusak Betul, sendiri lah kayak bisa gitu. rusak. Contoh AC ini tadi. Iya, kayak Tadi gitu. nggak napa-napa, tiba-tiba zong. Lah itu kan memang waktunya sudah rusak atau perlu servis kayak gitu ya. Betul. Nah yang pertama itu ya udah kita nggak minta tanggung jawab customer ya emang itu salah satu resiko dari usaha kayak gitu. Tapi yang kedua itu kan kalau kerusakannya yang disebabkan karena kelalaian lah. Contohnya kayak kameranya jatuh, Iya. kena air laut atau hilang itu kan otomatis Human error. Human error itu kan ya otomatis kita tanggung minta. Kenapa? Itu pernah nggak? Nah. Berarti ya kalau human error ya suruh ganti, Iya. kalau tapi kelihatan lah ya ini human error atau apa. Kelihatan sih mas. Jadi kayak misal contoh kayak kena air laut ya kita usahakan ya kita mencoba untuk transparan ya. Jadi misal kayak kalau jatuh kan otomatis kelihatan, nah, kayak Betul. penyok, terus retak atau gimana itu. Pernah kan- nggak tapi itu? Iya lumayan sering sih. Pernah. Pernah, lumayan sering malah. Oh, mungkin itu pas disewa. Misal orang mau lagi pacaran terus mau jalan kemana, sewa kamera, terus mungkin berantem kali ya di jalan terus ya. Itu arah kameranya dibanting. Iya salah satunya itu. Tapi sekarang kan malah yang Oh, pernah sering. itu, pernah itu. Iya pernah. Yang kalau yang sekarang itu yang sering rusak itu iPhone. Wah, ada sewa iPhone. Ada dong. Sewa iPhone. Kita mengikuti. Iya, mau market bukber lah. gitu, mau ketemuan, Iya, gitu buat sewa harus- iPhone dulu. Buat Iya. percaya diri lah. Bukber juga ya. Beneran ada dulu. itu. ada. Aku udah lama sih mas nyewain iPhone ini paling Itu tak kira konten tok loh. emang beneran sih. Beneran itu sewa? Beneran. Ada Beneran, banyak ini. ada orang beli. Ada orang nyewa iPhone. Ada dan banyak. Berapa sewanya? Aku Ya bentar kalau lagi mau sewa reuni iPhone ini. itu mulai 50.000. 50.000. Iya, mulai. Enteng, tak sewa seminggu ya. Iya. Sewa sebulan juga boleh mas. Lah piye lho lah. HP kuwi iPhone wis baterainya sak jam ngedrop. Sak jam ngedrop. Dadi wingi aku ning Thailand nih ngencepne power bank terus, Bro. Gue power bank ku entek golek colokan. Wis ngono lah, mesakne asline urip kuwi. Nah, ini sebagai founder tuh, apa sih struggle-nya sampai hari ini terus kepikiran buat Mas Yoga yang bikin kepikiran kok gini terus ya sampai bisnisnya itu dikenal terus habis itu ya terkenal lah sekarang kan Together kamera ini terkenal banget nih di Ponorogo. Nah struggle-nya sampai sekarang itu apa? Kalau aku kan tadi tuh kehabisan baterai terus. Nah kamu? Kalau struggle-nya ya itu mas, kayak dari manajemenku sih. Manajemen dalam artian contoh kan Gimana? kalau ya salah satunya kan ya emang di SDM lah. Iya. Kayak gitu. Jadi emang kalaupun untuk saat ini misal membuka cabang lebih banyak lagi itu kalau ngomongin secara budgeting itu ada sih. Sistem ya? Ya, maksudnya kayak ada budgetnya tapi sistemnya masih menurutku ya masih belajar terus sampai hari ini. Contohnya kan kayak gini.
misal kita ngelola orang 10 sama ngelola orang 20 lah, itu kan pasti berbeda kayak gitu. Dan aku pun merasa masih untuk saat ini ya masih belajar lagi ya, emang misal kayak pondasinya itu udah kuat ya mungkin akan buka cabang lagi yang lebih banyak gitu. Sebenarnya sama sih, ngelola orang 10 sama orang 20 kalau udah ada sistem tuh akan sama-sama aja. Akhirnya kayak karena kita kan fokusnya di sistemnya, udah bukan ke si A, si B. Kita udah nggak fokus latar belakangnya mereka itu siapa lah. People come and go biasa. Iya, benar. Cuman kita fokusnya ke sistemnya aja. Ini mana yang bocor, mana yang bocor, mana yang harus ditambel, mana yang harus ditambel gitu. Nggak apa-apa, aku ya sering kok. Cuman ya sudahlah. Cuman kan ketakutan kalau misalnya di area kayak sekecil Ponorogo gini kan kayak takutnya di luar gitu, efek dominonya kan yang ditakutkan kan. Cuman jalanin aja nggak masalah sih. Kontrolnya kan emang agak susah sih. Ya, mungkin fokus. Kalau lokal Ponorogo kan emang lebih enak. Maksudnya kalau luar kota kan makanya kan kontrolnya itu kan jauh kan. Jadi agak kesusahannya kan CCTV juga nggak ngaruh sih kayaknya. Iya. Kalau udah kejadian ya wes loh, terus gimana? Nah, salah satunya kan itu. Maksudnya kalau kita ngomongin secara CCTV emang sudah ada sih. Cuman kayak kan kadang kan fakta di lapangan emang kadang agak sedikit berbeda kayak gitu. Selain itu kan ya menurutku untuk saat ini kan ketika aku mau buka toko lagi itu kan ada perbandingannya. Betul. Perbandingannya gini, misal contoh kayak aku mau buka toko lagi satu ya dengan modal 500 juta. Terus karena mungkin sekarang backgroundku yang suka juga di finansial ya, jadi kayak harus tak compare antaranya dengan modal yang sama, misalnya contoh 500 juta untuk bisnis sama 500 juta ya untuk investasi atau tradingku ya. Kalau setahun mana yang lebih ROI-nya mana yang lebih tinggi kan gitu. Iya, salah satunya kayak gitu. Tapi kalau misal lebih tinggi bisnis kayak selisih 1%, 2% atau 5% ya kayaknya mendingan lebih ke investasi kan gitu. Karena kan investasi kamu nggak ngapa-ngapain. Salah satunya jadinya, kan ya itu tadi. Duit yang bekerja buat kamu kan. Iya, tapi kalau investasi kayak cuman 7%, terus kepotong inflasi 9%-an percuma. Iya. Ya, mending kamu struggle dikit tapi dapat 15-20% gitu. Iya. Ya kan hitungannya kayak gitu tuh rata-rata. Tetap angka nih diperhitungkan. Iya, akhirnya ke situ kan. Berarti struggle-nya lebih ke SDM ya akhirnya. Iya, salah satunya itu. Masalahnya SDM lagi. Nah, kesalahan terbesar anak muda nih menurutmu pas mau bangun bisnis atau karir di dunia kreatif khususnya kota kecil tuh apa mas? Hal lain Menghamili orang gitu apa? Apa kesalahannya? Mungkin yang selain apa? Merusak rumah tangga orang gitu apa kesalahannya? Menurutku ya yang pertama itu tadi ya, tanggung jawab sih. Jadi tanggung jawab itu kan kelihatannya kan kayak sepele ya. Cuma kan sebagian orang kan kayak terlalu meremehkan. Dalam artian kan kalau orang mau usaha atau mau bikin bisnis lain lah, rata-rata kan yang dia mau kan cuma untungnya. Yeah. Kalau untung orang itu semua siap kan. Kalau ketika untung. Oh iyalah. Tapi ketika tidak untung, dia itu tidak siap, tidak menerima atau mencoba lari dari masalahnya itu. Mayoritas kan menurutku secara personal ya rata-rata kayak gitu. Oh iya juga sih ya. Ketika biasanya partneran nih, 3 orang. Bener. Pas untung, wah deket, bos, ini. Wah bagi-bagi nih, pembagian, seneng. Begitu pas rugi, lari semua, ngilang. Loh ini sih ini mana? Bos sih patungan bos, 30% nih. Bayar karyawan, hilang. Wah aku lagi nggak ada. Iya. Iya benar sih. Salah satunya kan itu. Makanya kan kalau ketika partneran memang harus apa ya, kalau sekarang ya hitam di atas putih ya kalau ngomongin kayak gitu. Betul, iya sih hitam di atas putih. Tapi hitam di atas putih pun juga nggak terlalu mengaruh, tapi kan setidaknya ada itu. Apa ya, masalahnya komitmen orang zaman sekarang kan susah dipegang mas. Nah, orang bersyukur jarang udah dikasih enak apa masih nyari lagi selintutan kayak gitu. Hah? Gak yo. Gue ngomongnya aku dewe. Aku kurang enak apa loh dikasih sama
Allah Ada. kayak gini. Harus bersyukur ya. Masih kurang bersyukur, kurang ngamal. Padahal kan yang dititipin ke aku banyak rezekinya orang lain Nah, juga. salah satunya perantara lah ya, Betul. perantara rezeki orang Intinya lain. kita itu kalau dikasih rezeki nggak boleh pelit. Benar. Ini ya buat makan. Yang jelas nih aku buat makan nih terserah lah gitu. Kalau buat makan belanja ke misalnya kayak belanja makanan, beli makanan gitu aku nggak pernah irit-irit. Maksudnya kayak ayamnya satu aja nggak, nih so ingkung gitu. Iya serius mas, karena dengan gitu kan aku bantu yang jualan juga gitu. Karena kalau aku nggak muterin uang, Gojek, aku tuh sering banget pengguna Gojek hampir tiap hari. Bukan karena males, tapi memang ada rezeki orang lain. Iya. lah tukang Gojeknya kerja apa, nah itu bukan aku gitu. Iya. Maksudnya kan gitu. Iya. Maksudnya kita berpengaruh buat orang seminimal Sekecil. itulah. Terus contoh kayak ngirim pastry gitu kan, sebenarnya dari supplier kan bisa ngirim, tapi aku lebih milih kayak udah Gojekin aja gitu. Emang ya biar Pak Gojeknya ada orderan kerjaan, gitu. Ya emang ya kita harus bisa bermanfaat untuk sekitar. Oh iya benar. Malah tadi Pada akhirnya semua harus bermanfaat ya. akhirnya semua harus bermanfaat sampai akhirnya dimanfaatkan gitu. Nih mas, ini hampir terakhir. Iya. Nih sebenarnya kalau mau menyampaikan nih mas, pesan dan kesan buat anak-anak muda kreatif Ponorogo nih. Ini yang kreatif ya kita Oh, yang bahas. kreatif. Ya industri kreatif. Industri kreatif terutama untuk branding, terus kemudian desain, digital advertising kayak gitu tuh apa nih mas pesan-pesannya? Selain jangan buat poster lewat AI. Enggak, maksudnya itu kan kasihan air yang ada di dunia ini loh mas, dipakai untuk generate AI kan AI itu kan butuh membutuhkan air yang banyak. Ini kita lagi pemanasan global, itu kan energi kan. Nah, selain itu apa? kalau kita ngomongin kreatif ya. Jadi kan kalau industri kreatif kan industri menurutku kan secara personal ya. Industri kan yang tidak ada batasnya, soalnya Betul, kan kreatif. betul. Jadi ya yang pertama ya emang harus adaptasi dalam artian kan industri kreatif itu industri yang sangat cepat berubah sih menurutku. Jadi tahun ke tahun mungkin kalau bedanya sama industri yang lain kan, kalau industri lain kan agak bisa jalan 1 sampai 2 tahun atau 5 tahun kayak gitu. Tapi industri kreatif kan salah satunya kan yang cepat lah. Contohnya kalau kita ngomongin kamera kayak gitu kan, kamera tahun ini sama tahun depan itu mungkin udah Beda. sangat beda. 6 bulannya beda. Kayak gitu kan. Sama kayak HP sih. Jadi ya itu tadi yang pertama ya kita harus bisa beradaptasi, kita harus bisa berkolaborasi lah, salah satunya kayak gitu, berkolaborasi dalam artian kan industri kreatif kan industri yang tadi yang tidak ada batasnya daripada Based on community ya? Based on community salah satunya itu tadi, daripada saling bersaing secara tidak sehat, mending kita kolaborasi. Betul, iya daripada ini garapannya elek iki ngono. Mayoritas kan yang sering terjadi kan kayak gitu, jadi kayak ya antar Nanti malah jadi apa? Nggak sehat Iya, gitu industrinya kurang kan, sehat, industrinya nggak sehat, terus habis itu nanti malah jadi hubungan antar pelaku industri itu juga jadi gap-gapan dulu mas. nah benar-benar. Iki barane iki gak apik iki. Wah, sapa sing ngomong Sherlock? Wah, kan malah Bahaya ya. nggak asik Iya. gitu. Kopi aja loh yang apa ya, dulu tuh kayak sendiri-sendiri, sekarang bisa jadi satu semua. Ngomongin kopi gitu. Setiap Maksudnya industri kayaknya pasti ada komunitasnya lah. komunitas sih enggak mas, cuman kayak kita nggak punya komunitas kalau di kopi. Ponorogo nggak ada? Nggak ada. Padahal banyak banget ya. Banyak banget, tapi nggak ada komunitas karena ketika ada komunitas nanti akan ada gap lagi. Nanti ketua komunitasnya siapa, ini bendaharanya siapa, nanti malah lagi. jadi politik lagi. Akhirnya kalau di kopi sendiri ya yang penting antar industri kopi itu saling menghargai aja. Kan memang owner kopi di Ponorogo jujur keren. Jadi nggak ada tuh yang kayak terenak sak Ponorogo, terenak se Ponorogo gitu, nggak ada. Termurah.
termurah sePonorogo gitu nggak ada. Oh, Tapi ada. Kita kayak saling gitu. Oh ada yang buka, kita samperin. Oh ada yang buka, ngobrol, kenalan, samperin. Terus ya karena market kan masing-masing. Iya. Kalau ngomongin enak nggak enak kan, ya preference lah. Balik lagi ke rasa kan. Jadi ya sudahlah kita fair-fairan aja gitu. Mana yang brandnya bisa memberikan experience yang berbeda, nah situ sih. Kalau di komunitas kopi sendiri tuh bisa baik gara-gara semuanya sadar akan itu. Nah, kalau malam ini bisa ketemu Mas Yoga yang baru mulai together beberapa tahun lalu. Apa satu kalimat buat disampaikan ke orang itu sebelum memulai perjalanan panjang? Kalau aku ketemu aku sendiri Ya. di Versi yang dulu tuh. Berapa tahun lalu tuh? Harusnya kamu ngapain sih gitu? Apa pas dulu tuh pernah ada yang kamu ada yang diajak hunting terus ternyata orangnya cakep gitu kayak yuk goblok kudune tok gas sisan ngono piye gitu kan. Kalau Mas, apa itu? Belajar komunikasi. Salah satunya. Jadi Ya, aku dulu kan Nek ketemu kamu dulu iya, berarti. salah satunya minusku dulu kan emang introvert ya. Jadi kayak apa ya? Kayak ketemu orang, ketemu customer itu ya bahasanya itu terlalu baku dan Pantomim. iya kayak gitu. Jadi kayak robot lah istilahnya kayak gitu. Jadi kan kalau mungkin aku bisa kembali ya salah satunya yaitu secara komunikasi. Mungkin karena untuk kalau andai kata lah ya, kalau flashback kembali, kalau komunikasiku itu dulu itu kayak sekarang, saya yakin sih grow toko atau grow pertumbuhan bisnis itu lebih Pasti akan lebih Akan tinggi lebih ya. besar, Iya kayak iya gitu iya sih. lebih besar. Salah Karena satunya. memang kadang ya Mas, orang-orang introvert itu memang ya dia otaknya mikir duluan daripada mulutnya ngomong. iya benar. Gitu. Beda kalau kayak aku sering komunikasi tuh, aku mulutku ngucap dulu aja, otaknya masih belum mikir aslinya mah. Jadi ngomong sih, pikir Gary. Apa aja tak omongin, nanti nggak mikir itu resiko iya. apa enggak gitu tuh malah. Tapi bagus kayak gitu kok, maksudnya ya lambat laun kan terus sambil menata bahasa juga Ya, gimana proses biar lah. bisa deket sama orang lebih santai lah gitu. Akhirnya kan gitu tuh. Iya Ya. benar sih akhirnya. Oh itu pertanyaannya dari netizen ini kemarin di mana nama di Twitter. Jadi waktu kita ini mau sama Mas Yoga, wah pertanyaannya banyak banget Mas. Aku sampai bingung balesin Twitter ini. Ini grup yang mana? Apa gitu. Jadi pertanyaan ini tadi, ingat nggak Iya, kamu? ingat. Apa? Pertanyaan kan Aku lupa loh. Saya tak ulangi dulu, tak oh ulangi. iya, soal. Kalau ada barang yang hilang, Iya. itu kan berarti lapor polisi. Salah satunya ya, opsi Lapor, terakhir Pak. lah, opsi terakhir. Punya nomornya Pak Haji Andri. Lapor Pak. Nah itu apakah harus ada backingan atau apa untuk supaya diproses dan lain sebagainya kayak gitu? Pernah kejadian nggak sih? Sering Mas, Ya. pertanyaan pinggir jurang sih. Iya. Kalau lapor gitu gimana? Kalau soal kehilangan ya, biasanya kan ya emang sering banget sih, maksudnya bukan ya contohnya saat ini pun ya ada yang lagi proses. Oh gitu. Iya. Nah, bisnis persewaan kamera itu kan identik dengan kehilangan segala persewaan sih menurutku. Iya, Maksudnya kan bukan itu kamera. tadi aku bilang resikonya kan. Resikonya kan kayak gitu. Nah, salah satunya cara kita tadi Mas kayak komunikasi itu. Jadi ya kita harus ada koneksi atau komunikasi ke apa itu? Ke petugasnya lah. Salah satunya kan makanya kan dari kalau flashback kembali kan salah satunya yang pengen tak anu kan komunikasi itu. Nah, salah satunya kalau ya kita ngomongin kalau petugas ya, ketika kita kenal dengan seseorang itu kan kita lebih akrab, lebih enak lah. Iya, iya. Kayak gitu. Dan kalaupun kita nggak kenal ya kita ya harus emang jaga komunikasi. Iya. Salah Harus satunya sering ke sana gitu iya, kan, kayak gitu, maintenance. benar.
Makanya kan biasanya kalau pas mau buka kan ya istilahnya kita ya harus silaturahmi. Betul. Silaturahmi ya ke polsek terdekat. Kayak gitu. Pak, aku mau buka ini. Nanti misal ini kalau misal nanti ada problem ya saya minta bantuannya kayak gitu. Nah, ketika awalnya kita sudah memulai obrolan yang soal tadi otomatis kan dari pihak sana kan juga bisa lebih enak gitu daripada kita misal terkena problem terus kita baru ngomong kan lebih enak kita izin dulu. Kebetulan ya gitu. Itu juga sopan santun sih sebenarnya. Jadi bukan masalah kok si instansi ini nih kita harus datang dulu apa segala macam, karena memang namanya koneksi itu kita harus maintain. Nah, benar. Koneksi itu kita harus maintain, harus dirawat, dan ya banyak hal gitu. Makanya kan dalam bisnis ya itu termasuk sebuah koneksi gitu. Sebuah koneksi dengan instansi-instansi terkait yang akan berpengaruh di bisnis kita berikutnya. Nah kayak gitu tuh itu termasuk koneksi dan kita memang harus maintenance itu gitu. Barat kayak kolonun lah. Iya kan. Betul. Ya nggak apa-apa, itu memang harus sih. Memang buat teman-teman yang bermulai bisnis gini memang harus belajar dari situ. Situ sama kayak kita mau buka bisnis tuh bikin siup dulu. Nah, benar. Jangan tiba-tiba terus buka nanti ditanyain izinnya, dipersulit sama negara lah. Undang-undangnya udah ada. Kamu yang nggak mau baca, nggak mau ngikutin tata caranya, terus begitu nanti diproses, diinvestigasi, teriak-teriak, nggak boleh gitu. Ya, iya, benar. Masalah pajak juga gitu sama. Iya, benar. Ya memang kita harus pelajarin dari awal, dipersiapkan. Memang makanya set price itu nggak boleh ngawur. Benar sih. Set price kalau ngawur, kita nggak ngitung pajak, kita nggak menghitung pengeluaran, kita nggak ngitung beban, kacau sih keuangannya. Iya, siap. Itu jawabannya ya netizen. Jadi memang nggak apa-apa, itu memang harus di-maintain. Namanya masalah itu pasti datang. Nah cuman itu salah satu risk manajemennya Mas Yoga juga ya, bener kan? Itu risk manajemennya Mas Yoga juga untuk meminimalisir resiko gitu. Keren Mas Yoga, keren. Nggak nyangka loh aku. Sip. Terima kasih Mas Yoga untuk obrolannya hari ini. Sekian buat Puber ini, sangat menarik hari ini sama Mas Yoga. Obrolannya matang, dewasa, nggak terlalu banyak bercanda ini serius loh ya kalau dengerin. Makanya besok jadi bisa buat pelajaran buat teman-teman. Setiap hari itu pasti ada pesan-pesan yang beda gitu. Oke, nanti balik lagi ke Sans episode 8 sama Mas siapa? Belum ada bintang tamunya, nanti dicari dulu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.